Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk hari ini, dan kita akan masih membahas mengenai tema kita kesehatan dan juga keselamatan kerja ya. Dan masih bersama Dokter Pusan dan juga Dokter Sela. Masih ada slide-nya Dokter Pusan? Iya, masih. Masih ya. Oke, kita dengerin dulu. Boleh, silakan penjelasannya. Oke. Oh my, ini tadi ya. Jadi tidak boleh bekerja melebihi kapasitas fisik tubuh atau Ya, overtired ya. Terus ada mengoperasi mesin alat atau alat berat yang bergetar. Ya. Terus ada berada dalam satu posisi di waktu yang lama seperti berdiri atau duduk. Tadi seperti contoh yang di belakang. Sama berkendaraan jarak jauh dengan medan yang berat. Ini juga kayak supir-supir gitu iya, ya. Benar. Getaran juga. Terus misal posisinya kan duduk berjam-jam, mungkin akan ada kemungkinan orang tersebut menahan buang air kecil, jadi ada kemungkinan terkena penyakit infeksi saluran kencing ataupun batu saluran kencing. Kalau lagi berkendara tuh emang terkadang ya kan kita tuh malas buat buang air, malas berhenti dan lain sebagainya. Padahal itu berbahaya ya dokter ya? Iya, bahaya sekali, dan kalau dia memang pekerjaannya itu kan akan terus berulang ya, berhari-hari selama bertahun-tahun nahan buang air kecil, nanti pengaruhnya bisa terjadi infeksi saluran kemih ataupun batu saluran kemih. Nah, bahaya banget ya. Belum lagi nanti mungkin kurang air minum, minumnya air yang berasa ya, itu juga bisa meningkatkan risikonya. Nah, ini tadi yang kita bicarain tentang posisi duduk. Ini mencegah atau pencegahan dari low back pain. Ini yang saya bilang tadi posisi yang benar. Jadi ada jarak antara mata dengan komputernya itu sekitar 40 sampai 75 cm dengan sudut 20 derajat. Ini posisinya siku-siku ya, 90 derajat. Posisi tangan dengan badan gitu, dengan bahunya seperti ini, nih 90 derajat. Terus nanti ada jarak juga antara lantai dengan meja sama lantai dengan kursi. Nah, ini posisi yang benar. Tapi terkadang mungkin kita sudah memposisikan seperti ini di jam-jam awal kita bekerja. Tapi makin lama, makin siang, makin selonjoran. Iya, benar. Mungkin makin miring kanan, miring kiri. Dan tapi juga kalau ada aturan kayak gitu, dokter biasanya nggak nyaman juga, dok. Iya, terlalu terlalu tegap banget gitu. Ya, boleh ya stretching sambil setelah bekerja 30 menit stretching, terus bekerja lagi, itu boleh banget. Nanti juga ada aturan berapa menit bekerja, berapa menit istirahat, berapa kali kita harus melihat jarak jauh, itu ada di belakang. Jadi kurang lebih posisi duduk seperti ini untuk mencegah terjadinya low back pain atau nyeri pada bagian punggung bawah. Ini yang nggak boleh, yang ada tanda silang. Ini terlalu dekat ya jaraknya ya. Ini tidak sesuai dengan si sudut ini tadi. Pertama itu kayaknya pakai ini, kudu pakai kacamata, dok. Iya. Udah nggak kelihatan lagi. Gitu kan. Iya. Terus kalau yang ini terlalu santai. Iya. Terlalu, mungkin ini kerjanya nggak terlalu. Ini sambil denger musik nih kayaknya. Berat. Ini kalau udah di 3 jam, 4 jam kita bekerja udah kayak gini posisinya. Iya, betul. Udah senderan. Udah mau hampir selesai juga kerjaannya ya kan? Iya, benar. Udah mau pulang. Kalau ini juga ini ya, lihat bentuk tulang belakangnya itu kayak dia terlalu maju. Kalau ini kan dia terlalu mundur semua badannya posisinya. Kalau ini dia ada yang bagian majunya, ini kayak posisinya melengkung begitu. Ini. Nah, yang benar seperti ini ya. Ada jarak antara mata dengan juga komputer, sudut dari tangannya, kemudian jarak antara kursi, jarak antara meja dan lantai. Ini adalah posisi yang direkomendasikan. Jadi seharusnya kantor-kantor juga memperhatikan ya ketika memberikan fasilitas kursi ataupun meja untuk para pekerjanya. Dan harusnya juga ini bisa juga ditempel di dinding-dinding ya kan, di kantor ya kan, untuk informasi ya kan. Benar. Jadi mereka tahu seperti apa duduk-duduk yang bagus, yang baik, yang benar bagi keselamatan kerja juga. Iya benar, balik lagi ke tadi ya,
untuk P3K atau keselamatan kerja ini harus ada yang pertama fasilitas yang mendukung, yang kedua tadi tenaga kesehatannya, dan yang ketiga kegiatannya yang memang dilakukan sosialisasi, dilakukan pemberitahuan. Begini loh posisi yang baik, kalau posisinya nggak seperti ini nanti akan ada risiko penyakitnya seperti ini. Betul. Itu mungkin bisa disosialisasikan di kantor-kantor. Iya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Sela. Oke, baik. Silakan Dokter Sela. Lanjut ya kita ya. Hmm. Oke. Sebenarnya sebelum kita mengetahui bagaimana cara mencegah, saya punya satu video yang saya akan ajak pemirsa di TVRI untuk menonton apa saja yang terjadi pada keselamatan dan kecelakaan akibat kerja. Oke, Oke. penyakit akibat kerja. Kayaknya videonya belum siap, Dok. Lanjut ini dulu kali ya. Oh, videonya penjelasan belum dulu. siap. Iya. Oke. Oke, sebelum itu bagaimana cara mencegah, kalau kita bilang low back pain ini bahasa awamnya apa sih? Sakit pinggang. Betul. Nah, sakit pinggang ya. Orang kalau misalnya sakit pinggang itu udah pasti dari struktur tulangnya Mhm. itu nggak pas. Tulang kita itu pada normalnya dia itu seperti ini ya, pasti ada melengkungnya dikit, kemudian nungging lagi kayak gini. Ada orang yang terlalu straight, terlalu lurus, itu bikin nyeri kayak papan. Ada yang terlalu nungging, bikin nyeri. Ada yang miring, bikin nyeri. Ada yang kebungkukan, itu bikin nyeri. Artinya postur yang tidak pas pasti menyebabkan nyeri. Yang paling itu bikin gak nyaman, paling terdekat dari tidak ergonomis itu adalah ketidaknyamanan. Itu yang pertama kali timbul. Nanti deh bicara penyakitnya. Iya. Yang pasti orang dalam waktu dekat itu merasa tidak nyaman ya. Jadi makanya kita di sini bicara tentang ergonomi. Ergo itu adalah kerja, norma itu adalah aturan. Jadi bagaimana aturan saat kita bekerja. Kayak gitu. Betul kata Bang Fahmi tadi, baiknya itu sebenarnya ditempel di dinding. Betul. Gimana sih Sebagai posisi informasi ya kan? duduk kayak gitu. Jadi udah lupa begini tadi kan, balik lagi Cok. Gitu. Karena udah nggak enak, nggak nyaman. Oh iya gini. Kadang kita nggak bisa menyalahkan SDM-nya juga, Iya, betul. karena fasilitas yang disediakan dari perkantorannya. Jadi ini sebenarnya nggak hanya himbauan kepada masyarakatnya ya, Betul. nggak hanya pemirsa yang bekerja, Himbauan ke tempat tapi yang kerjanya juga ya kan? pemilik dari pekerjaan tersebut, Betul. tempat kerja tersebut kayak gitu. Sebaiknya menyediakan tempat kursi yang nyaman untuk pekerjanya. Betul. Karena untung-untungnya balik-balik ke atasan juga. Kalau orang ini selalu sehat kan balik-balik atasannya juga yang diuntungkan. Oke. Seperti itu. Kursi itu ada standar kesehatannya nggak sih? Nggak Ada ya? dong. Ada ya? Jadi kita tuh biasanya cari kursi itu yang ada lengkungan di pinggangnya ya, Iya. ada sanggahannya. Oke. Makanya kalau misalnya kursi yang cuma lurus aja, kan ada tuh yang jual Betul. sanggahan untuk pinggang kita. Iya, bantalan kayak gitu ya. Bantalannya itu supaya agak kayak gini. Hmm. Nah, kayak gitu. Karena mengikuti pola normal dari tubuh. Oke. Kemudian, hilang kemana? Nah, Oke. ini dia videonya nih. Suaranya ada nggak? Kita ulang ya. Sebentar, kita ulang dari awal. Oke, boleh ada suaranya tidak? Suaranya. Videonya. Oke, ini sakit pinggang nih kayaknya nih ya kan? Oke, ini sebelum belum bisa kita- pakai suara, Dok. Hah? Belum bisa pakai suara. Nggak bisa pakai suara? Ya, belum bisa. Oh, Boleh belum di ini dulu. Videonya dulu ya. Oke, saya aja ya narasikan. Nah, ini sedikit video dia sakit pinggang, sakit leher ya, kemudian matanya kelelahan, kemudian sakit bahu, mati rasa dan kesemutan, lelah dan stres. Nah, kemudian di sini, ini pentingnya penerapan ergonomi di tempat kerja. Oke. Jadi dia tadi kelelahan ya, sakit pinggang, kemudian sakit leher karena posisi tadi tidak pas. Kita pada saat bekerja itu otomatis bahu kita tuh naik angkat. Itu menyebabkan otot leher kita menjadi tegang. Ditambah dengan kita tidak stretching sebelumnya, itu akan membuat otot makin tegang. Nah, ini kita coba lihat lagi. Pertama, terapkan posisi duduk yang ergonomis. Nah, ini Bapak tadi ya, Bapak Ya. yang sakit pinggang. Halo Pak. Nah, bagaimana posisi duduk yang ergonomis?
Nah, pertama sebelum bekerja sebaiknya kita stretching dulu. Oke, ke depan, kemudian ke atas, ke samping ya. Oke. Nah, ini tidak diperbolehkan juga. Oke, tidak diperbolehkan Ya. untuk menjangkau yang Mengangkat tidak terjangkau seperti ya. itu tidak diperbolehkan juga. Itu salah. Ini cara mengangkat yang benar. Oke. Kemudian nah, mereka akan menerapkan. Sebenarnya kalau ada suaranya enak nih. Nah. Ini artinya mereka tadi video singkat ini sebenarnya dia menunjukkan apa saja akibat dari posisi yang tidak ergonomis. Macam-macam ya, dari sakit pinggang, kemudian sakit leher tadi, kemudian dari itu tangannya juga kesemutan. Betul. Karena apa? Pada saat posisi tangan kita lebih tinggi, misalnya keyboardnya kayak gini, otomatis aliran darahnya nggak lancar. Jadi itu membuat tangan kita menjadi kebas dan kesemutan. Oke. Kemudian mata. Mata tadi dia matanya lelah. Apabila mata itu terlalu dekat, ya, terlalu dekat itu akan membuat matanya menjadi lelah. Selain itu juga bisa menjadi iritasi. Kemudian menjadi kering. Iya. Seperti itu juga. Selain itu juga oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamjam dari Balai Besar Kesehatan Baru Masyarakat Bandung. Dalam mendukung program kesehatan keselamatan Kita lihat kerja di videonya tempat dulu. kerja, posisi ergonomis sangat penting dalam menciptakan kenyamanan, mencegah cedera, dan meningkatkan produktivitas. Mari kita lakukan langkah-langkah berikut untuk mencegah cedera di tempat kerja. Let's go! Terapkan posisi duduk yang ergonomik. Bahu harus rileks, kepala harus tegak. Posisi monitor berada sejajar dengan mata. Jok kursi harus menopang paha agar tetap lurus. Lakukan peregangan tubuh. Jarak antara kursi sebesar 1-2 meter dengan luas minimal 2,2 meter. Oke. Videonya singkat saja ya. Singkat, padat, jelas ya. Padat dan jelas. Yang mana boleh, mana nggak boleh. Iya, betul. Gimana yang sebaiknya. Betul. Oke, kita kembali ke slide. Boleh. Sakit leher, Pak. Tanda-tanda akhir bulan kayaknya Bapak tuh ya. Tegang. Oke, kita masuk ke slide lagi ya. Oke, boleh di slides-nya ditampilkan kembali. Baik. Nah, kayak berarti kalau memang di tempat kerja itu memang harus ada standarnya ya, Dokter ya. Kalau informasi dari masyarakat ataupun juga dari yang memang berwenang itu memang udah ada gitu sebelum, mungkin maksud saya itu tempat kerja nih harus sebelum membuka tempat kerja harus tahu dulu nih itu benar, ada nggak sih Dok Ya kayak gitu? sebenarnya sudah ada kan budaya K3. Iya. Jadi kan Disnaker Trans itu kan mereka sudah mensosialisasikan ke kantor-kantor. Tugasnya kan itu sebenarnya. Mencegah penyakit akibat kerja, Iya. kemudian tentang keselamatan kerja. Kalau keselamatan kerja kan kalau di Snaker Trans biasanya mereka lebih menekankan ke alat pelindung diri. Betul. Nah, alat pelindung diri mulai APD. dari helm Iya, ya, betul. kemudian Google, kemudian gloves Iya. ya, sampai ke boots kayak Betul. gitu. Nah, termasuk juga sebenarnya adalah tentang penyakit akibat kerja. Nah, itu dia. Harusnya ini kalau di kantor-kantor itu kan ada tuh alat-alat pelindung diri gitu kan. Harusnya ini juga Betul. ada ditempel juga di sebelahnya gitu Ya, ya. tentang edukasi, Ya, edukasi tentang ergonomi. Betul, Kalau itu harus. tadi kan kalau keselamatan kerja udah biasa ya. Betul. Udah lazim saya rasa. Dengan disediakannya alat pelindung diri, Iya. mereka sudah tahu kegunaannya untuk apa. Betul. Tapi mungkin tentang ergonomis ini masih perlu Masih disosialisasikan awam. lagi karena pelakunya adalah SDM itu sendiri. Betul. Oke, sebelum ke slides kita jedaikan dulu Dokter. Oke. Baik, untuk pemirsa kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita sehat.